Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah malam hari ini lebih santai karena tidak di meja, kita di kursi sambil pamer kursi produk dari Ahmad Dhani, namanya Kohler 80. Kursi ini lumayan sih, meskipun pandemi ada yang beli lah gitu. Cuman memang jualannya nggak selaku siomay. Malam ini kita mengundang sahabat-sahabat dosen yang menurut saya punya ilmu yang dalam soal Pancasila. Karena beberapa bulan terakhir ini, terutama di tahun 2020, sepertinya kita akan terus berdebat soal bisakah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila, dan kenapa ada yang ngotot soal Trisila dan Ekasila harus mengganti Pancasila, dan ada yang ngotot juga bahwa dengan menjadi Trisila itu bukan tidak berarti mengganti Pancasila, dan kenapa Ekasila, Trisila yang menjadi salah satu ADART daripada sebuah partai itu harus menjadi ADART negara kita Indonesia. Padahal negara kita udah nggak butuh ADART lagi, karena sejak 1945 kita sudah mempunyai ADART-nya negara ini, yaitu Pancasila dan UUD 45 yang katanya sudah final. Maka dari itu kita akan tanya apa yang saya omongkan tadi ini ada benarnya atau salah. Mohon pencerahannya kepada dosen kali ini. Kita mulai dari Bapak Adi Masardi. Mas Adi Masardi ini dulu adalah juru bicara daripada pemerintahan, bukan rezim ya? Bukan rezim. Pemerintahan Gus Dur. Jadi setiap hari dulu zamannya Presidennya Gus Dur, setiap hari kita melihat wajah dari Mas Adi Masardi yang selalu menyampaikan apa yang menjadi kebijakan daripada Presiden Gus Dur, yang kebetulan saya dan Mas Adi sama-sama Gus Durian. Kalau Babe Haikal belum ya? Gus Durian. Oh, Gus Durian juga ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Mas Adi. Mas Adi, tolong dijelaskan kepada L dan Dul Rizal soal apa itu Pancasila, apakah Pancasila itu sudah final, karena menurut Rocky Gerung Pancasila itu belum final karena masih final, jadi belum finish. Gimana Mas Adi? Saya kira begini, dan ini menarik, Al Dul nih, Dulnya ada stuntman. Jadi memahami bangsa ini kan paling gampang itu memahami filsafatnya dulu. Pancasila itu kan filosofinya, kata Soekarno, filosofi Grundselahnya bangsa Indonesia. Apa sih filosofi itu? Filosofi ini menjadi sangat penting untuk kehidupan. Kita negara besar, itu harus berjalan dengan filosofi, dengan filsafat. Contoh lah ya, betapa pentingnya filsafat ini kan kayak produk-produk industri yang sekarang ini kan juga menggunakan filsafat. Cuma filsafatnya itu disebutnya zaman sekarang itu tagline. Ada yang tagline-nya memudahkan hidup, kayak ada Apple dan Coca-Cola dan lain-lain. Dari satu untuk semua. Dari satu untuk semua. Nah itu kayak misalnya moving forward. Itu menjadi acuan semua karyawannya di situ untuk terus moving forward, untuk menjadi ke depan. Ada lagi yang kayak Samsung ini mempermudah kehidupan dan lain-lain. Nah jadi berdasarkan itu kemudian dia di dalam perusahaan itu menjalankan visinya itu. Sorry aku potong. Video Legend ini juga punya tagline.
yang mungkin Madul belum tahu. Apa itu? Video Legend itu kan channel YouTube saya ini ya. Tagline saya itu Nasamen. Maksudnya Nasamen? artinya? Nasionalis, agama, dan infotainment. Nah, Itu bisa masuk kan ya kan? nah, berarti kan setiap kegiatan dari Video Legend. Video Legend ini berdasarkan itu. kan, Ya. tidak boleh menyimpang dari situ. Tidak boleh. Ada acuannya. Nah, begitu juga kita kan punya Pancasila. Ini harus menjadi acuan. Nah, setelah Pancasila ini sudah jadi, ini barang jadi, kita tinggal mengamalkan saja. Iya. Jadi ketika ini sudah jadi barang, sudah jadi panduan, udah nggak penting lagi segala macam asal usulnya. Kayak kita dikasih mobil, ketika tinggal pakai, kan nggak perlu lagi ini di pabriknya dibikinnya kapan nih, hari apa, siapa yang memulai, bagaimana startnya, apa engine-nya dulu, apa bodinya dulu, kan nggak penting. Yang penting kita merawat mobil ini, kita kendarai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif. Nah, demikian juga Pancasila. Kalau saya waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Gus Dur kan mengartikan bahwa Pancasila ini memang alat pemersatu. Nah, tiba-tiba setelah proses tadi soal presiden ya, yang menarik ini dan di Indonesia ini ada zaman Soekarno, zaman Pak Harto, zaman Gus Dur. Ya. Setelah itu era rezim. Oh gitu ya. Jadi cuma zaman itu ada 3 di Indonesia. Nah, kembali ke masalah Pancasila. Ini kan alat pemersatu. Kenapa kemudian berubah menjadi alat pemecah belah? Seperti kata Fadlizon, jadi alat pemukul. Alat pemukul ya, pemecah belah, pemukul, alat untuk menyingkirkan orang. Ini kan kemudian saya pelajari sejak kapan ini muncul barang ini. Kenapa Pancasila menjadi metodenya jadi pemukul ya, pemecah itu ya, jadi metode pemecah. Nah, kemudian saya lihat ini sejak orang mengutak-atik mencari-cari akte kelahiran Pancasila. Oh iya. Pada Pancasila kan filosofi dasar negara udah nggak perlu akte karena sudah disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus ini sebagai dasar negara. Jadi untuk apa kita nyari akte kelahirannya? Nah, mungkin Madul belum tahu. Pancasila itu dulu zamannya ayah sekolah ditetapkan sebagai hari Pancasila dulu 18 Agustus. 18 Agustus. Sekarang 1 Juni itu yang tadi dibicarakan sama. Jadi dulu 18 Agustus bukan hari kelahiran Pancasila. Bukan juga ya. Hari konstitusi penetapan ini, penetapan konstitusi dan hari konstitusi lah. Ya, hari lahirnya berarti? Nggak ada. Nggak ada. Oh, tidak pernah. Yang ada hari kesaktian. Ya. Memang dulu itu pernah ada meributkan ini soal hari kelahiran pada zaman Nugroho Susanto menyebut bahwa jadi ginilah, kita nggak usah berdebat soal ini dilahirkan atau kapan dilahirkannya, kapan yang penting tahun 45 aja. Tahun 45 sudah diproklamasikan, diakui kita sebagai dasar negara. Ya. Untuk apa lagi sih ngomong soal segala macam akte? Ya. Nah, kemudian tadi yang saya buat kita memang tidak penting, tapi ada beberapa orang yang menganggap itu penting kan. Nah, ini kan akibatnya itu setelah saya telusuri, ini kan kemudian ada gagasan tahun 2016 itu penetapan akte kelahiran Pancasila 1 Juni. Oke. 2016 oleh Presiden Joko Widodo ditetapkan. Waktu itu saya bilang, ini untuk apa? Apa pentingnya? Toh bangsa Indonesia sudah menjalankan hari-hari. Seperti kita, yaitu dapat dikasih rumah sama orang tua, tinggal menepati, tinggal merawatnya. Kok nanya lagi kapan dibangun? Kapan peletakan batu pertamanya? Ya. Bukan sibuk, bukan memperhatikan bagaimana cara merawat rumah, bagaimana cara memanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian kalau kita runut lagi, setelah penetapan akte kelahiran itu, berarti kan ada yang melahirkan. Oh, ya. Ada bidannya, ada bidannya, ada prosesnya, kemudian di rumah sakit mana? Di rumah sakit mana, kemudian siapa yang menghamili itu penting juga. Nah, kemudian kan muncul, terjawab ini, apa pentingnya terjawab nanti. Nah, kemudian muncullah, ini kan yang melahirkan keluarga gua. Oh, iya. Tuh, setelah ditetapkan, kemudian kan berarti gua kan anaknya bapak gua. Iya. Berarti Pancasila itu warisannya diwariskan kepada saya.
Oke. Sejak itu kemudian muncul saya Indonesia, saya Pancasila kan sejak ada akte kelahiran itu. Dan itu dari kronologi ya. Dari kronologi, padahal kalau kita lihat dari sejarahnya, Pancasila itu kapan lahir sih? Nah, penggalinya sendiri, Soekarno sendiri tidak pernah merasa sebagai penggagas. Dia hanya penggali, bolak-balik dia mengaku penggali. Orang-orang itu Supomo, Muhammad Yamin hanya menggali dari ranah kebudayaan bangsa Indonesia. Sejak kapan lahir? Tentu saja sejak zaman dahulu kala sudah ada. Sejak kapan Soekarno menjadi satu-satunya penulis Pancasila ya? Nah, sebetulnya Soekarno sendiri kan selalu mengaku, saya bukan pencipta, saya bukan nabi. Saya hanya menggali yang ada di dalam ranah kebudayaan bangsa Indonesia, kemudian digali. Nah, waktu tanggal bilang kan dikatakan bahwa tanggal 1 Juni itu Soekarno berpidato di depan BPUPKI 1 Juni tahun 1945. Itu dianggap sebagai hari kelahiran Pancasila. Padahal waktu tanggal 1 Juni itu ketika Soekarno menggali-gali itu ini masih berupa artefak-artefak. Atau waktu dianggap lahirnya itu ternyata masih prematur. Sebetulnya prematur sekali sih, waktu itu kan sudah matang juga sebagai filosofi itu. Cuma ini masih berupa artefak, masih perlu dibenahin lagi, susunannya juga belum jelas. Seperti yang kalau kita menemukan arkeolog menemukan inilah potongan-potongan kan belum jelas ini barang ini apa, dinosaurus apa, binatang apa atau segala macam itu. Nah, ini kan belum jelas juga. Nah, kalau kita lihat baca kembali pidatonya Soekarno, dia sendiri nggak yakin-yakin amat bahwa ini bisa menjadi filosofi yang Pancasila itu. Itulah sebabnya dia kemudian kalau nggak bisa menerima paket 5, paket 3 Trisila dia uraikan, dijabarkan. Nanti kamu lihat di Google itu banyak tuh. Kemudian kalau kalian masih kebanyakan juga masih ada bisa pakai Kasila, gotong royong itu. Kan berarti dia belum yakin betul juga. Nah, kemudian atas inisiatif teman-temannya itu, kalau begitu ini barang ini bagus nih. Kita rumuskan, coba kita tata ulang, kita renovasi atau kita reservasi. Kemudian disusun kembali 9 orang itu andalan diwakilnya Muhammad Hatta, Soekarno sebagai pemimpin, arkeolog itu yang para ahli itu ada Muhammad Yamin juga dan lain-lain, Supomo dan lain-lain. Itu kemudian di laboratorium kira-kira begitulah kita membayangin di laboratorium kemudian disusun nih, oh susunannya tuh begini, oh ketuhanan itu nomor 1, tadinya kan nomor sekian ada yang usul. Kemudian disusunlah ketuhanan, Yang Maha Esa, kemudian perikemanusiaan, kebangsaan. Tanggal 22 Juni. Oh, 22 Juni tim 9 itu. Kemudian setelah jadi nih, barang itu dipajang di depan BPUPKI. Kemudian ada orang-orang dari wilayah timur melihat sesuatu ini barang yang sudah ditata ulang nih. Wah, ini buat kita sih kayaknya agak saru nih. Kalau bisa ditutupin. Apa itu? 7 kata itu. Kewajiban untuk menjalankan syariatnya bagi agama Islam. Ini buat kita nggak enak nih. Kemudian mereka setuju, kemudian ditutuplah. Kira-kira kalau ini agak saru ditutup, kemudian setelah oke semua, kemudian baru ditetapkan tanggal 18 Agustus disepakati. Penetapan bukan lain. Jadi ada prosesnya. Nah, dengan demikian maka kesepakatan bangsa Indonesia itu yang pahamnya itu ya Pancasila yang sudah tersusun lewat tim 9 oleh para ahli itu sudah ditata ulang, sudah dipoles-poles dengan berbagai macam filosofinya, simbol lambang-lambangnya. Kan waktu Soekarno pidato kan belum ada tuh lambang-lambang. Ini bintang, kalau ketuhanan pakai bintang, kalau kerakyatan dan oleh pakai banteng. Kenapa banteng kan nggak pernah diceritakan juga. Nah, jadi barang ini sudah jadi, sudahlah kita bagaimana tinggal mengamalkannya. Ya, artinya kalau mau balik lagi ke tanggal 1 kan berarti kan ini sama aja bahwa Pancasila itu kan belum final berarti kan? Atau gimana? Nah, kalau kembali ke sebentar, ada satu yang mau lewat. Kan saya bilang tadi, terjawablah mengapa itu, mengapa diutak-utik, mengapa dikorek-korek sampai untuk kembali 1 Juni, untuk melegitimasi Trisila dan Ekasila.
biar masyarakat, biar rakyat, biar anak-anak muda seperti Al dan Kang Dul ini agar dia terkontaminasi kembali ke Trisila, kembali ke Ekasila. Karena itu harus kembali ke 1 Juni karena kata-kata Trisila dan Ekasila itu ada pada waktu 1 Juni. Mereka lupa bahwa sebenarnya urutan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada sampai keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adanya pada pidato Muhammad Yamin, bukan pidato Supomo yang menggeser ketuhanan jadi nomor 3, apalagi pidato Bung Karno yang menggeser ketuhanan jadi nomor 5. Apa komentar Buya Hamka pada waktu itu? Tanggal tahun. Buya Hamka? Enggak, yang Muhammad Yamin tanggal 29 Mei. 29 Mei 1945. 45. Oke. Ya. Anak-anak soalnya biar tahu ininya. Jadi Biar tahu runtutnya. Jadi ketika Jepang kena bom, Muhammad Yamin itu orang Padang itu. Mr. Muhammad Yamin, yes. Orang Padang ya, orang Sumbar dia. Yang katanya kurang Pancasila itu ya. Iya, Jadi ketika Jepang mulai kekuasaannya mulai melemah, maka dia membaik. Lalu minta dibuatlah bahasa Jepangnya Dokuritsu Zubaichu Sakai. Nah itu diterjemahkan dengan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah pertanyaan itu pertama kali dilontarkan oleh Dr. Rajiman Wedodiningrat. Oke, kita mau merdeka, dasarnya itu apa? Maka dikumpulkanlah. Pertama yang bicara itu Pak Muhammad Yamin. Udah resmi, udah rapi. Sebagaimana susunan sekarang, kecuali ada sedikit beberapa bahasa. Tapi itu ditolak, bukan ditolak ya, diadakan usul baru oleh Pak Supomo, di mana ketuhanan itu digeser menjadi nomor 3. Esok harinya, 1 Juninya kemudian, giliran Bung Karno pidato digeser lagi menjadi nomor 5. Nah, ini nggak sepakat semua, digodok terus sampai kalimat yang 22 tadi. Itu pun belum sepakat karena masyarakat Indonesia di bagian timur merasa tidak terwakili dengan Sadeka, dengan Islamnya. Bayangkan toleransi Islam tuh kayak begitu. Padahal pada waktu itu 98% umat Islam di Indonesia. Survei pada waktu itu 98%, hanya 2% yang bukan Islam. Hasil surveinya. Ya. Terus kan Beb? Tapi coba hebatnya Islam. Dia mau loh. Silahkan cari literatur di negara manapun, 98% say okay dengan usul yang 2%. Nah itulah apa yang mesti kita pertahankan, bahwa Islam itu sangat toleran. And then kemudian Bang Adi, ketika dibawa dari BPUPKI menjadi PPKI, akhirnya disepakati ketuhanan Maha Esa. Itu akibat dari Hadratus Syekh punya cucu, punya anak kayak Haji Ahmad Wahid Hashim. Jadi perdebatan itu belum kelar pada waktu tanggal 18 Agustus. Wahid Hashim, bukan? Kayak Ahmad Wahid Hashim. Oh. Bapaknya Gus Dur. Bapaknya Gus Dur. Bapaknya Gus Dur, anak daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi kan nama dipakai tuh. Wahid Hashim, bapaknya Hasyim Asy'ari. Dipakai depannya Wahid Hashim. Dipakai lagi sama Gus Dur, Abdurrahman Wahid nama bapaknya. Duldani, Eldani gitulah. Ya. Nah, jadi beliau itu loh sebenarnya, kalau saya mungkin nggak populer, tapi kalau kita mau korek-korek sejarah, yang paling berjasa pada tanggal 18 itu adalah Ahmad Wahid Hashim. Betul? Dia berdiri dengan gagahnya dan berkata, saudara-saudara, bangsa Indonesia saat ini kurang lebih seperti Nabi pada waktu periode Madinah. Di sana ada suku-suku Yahudi, suku Aus, suku Hajar, semua. Nabi persatukan semua dengan piagam Madinah. Pasal 1 piagam Madinah soal kemanusiaan. Setelah ketuhanan ya pasti ya. Bismillahnya itu ketuhanan ya. Pasal 1 ada 47 pasal yang Nabi buat. Bayangkan tahun 622 loh. Nabi Muhammad sudah berhasil membuat 47 pasal. Di mana orang belum kenal buta, masih buta huruf, masih belum pakai baju. Di luar negeri itu masih pakai itu Bang, masih kulit binatang. Iya. Eropa ini masih barbar ya. Eropa masih barbar, tapi Nabi buat 47 pasal. Pasal 1, semua kita tuh sama, harus adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dipakai oleh Declaration of Human Rights, dipakai oleh PBB, Jenewa, pakai itu semua. Benar. Dan kemudian pasal 2 apa? 2, 3, 4, 5 sampai dengan pasal 11 itu Nabi menyatukan semua suku yang ada di Madinah. Which is ini diartikan persatuan Indonesia. Nah, itulah pidato dari Ahmad Wahid Hashim.
Kemudian apa ketika terjadi pertengkaran? Lihat lagi Piagam Madinah. Apabila ada kesepakatan, Nabi itu minta musyawarah. Diterjemahkan dengan bahasa yang indah. Ini bahasa asli Mr. Muhammad Yamin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bahasanya Muhammad Yamin. Dipakai. Dan semuanya untuk keadilan sosial. Pidato Kiai Ahmad Wahid itu ada dalam buku biografi Hasyim Asy'ari. Beliau cerita, nah cari tuh bukunya, cari. Itu beliau cerita dengan detail apa yang terjadi pada tanggal 18 Berarti Agustus. harusnya orang NU menolak Ekasila dan Trisila ya? Wajib, ini kakeknya, Iya, bapaknya, ayahnya, semuanya di situ. 18 Agustus. Founding fathernya NU. Founding fathernya itu Nahdlatul Ulama. Saya sampaikan di forum terhormat ini. Founding fathernya itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi seandainya ada orang NU yang setuju dengan Ekasila dan Trisila, berarti mengkhianati. batal ke-NU-annya. Iya benar. Nah, itulah 18 Agustus dan kemudian disetujuilah oleh Ahmad Wahid Hasyim dengan Pancasila. Emang kata-katanya, kata-kata Pancasila itu ya dari Soekarno, tapi nggak bisa dong kita berjuangkan itu. Kita harus kembali ke 18 Agustus. Pancasila itu judul. 1, 2, 3, 4, 5 itu isi. Dan apa komentar Buya Hamka atas kejadian ini semua? Buya Hamka nggak diajak pada waktu. Yang 9 itu cuman Bung Karno, Bung Hatta, Kak Muzakkar, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dua lagi, satu Mr. Maramis. Kita lupa Kiai Agus Salim, ya Allah. Kiai Agus Salim kita Agus lupa. Salim itu yang orang Padang juga itu? Ya, yang katanya kurang itu. Oh, yang orang Sumbar juga deh. Agus Salim dan Wahid Hasyim. Ada satu diwakili oleh Kristen, Mr. Maramis. Nah, apa namanya? Itulah ketika what I'm saying, saya ada terlewat tadi. Kiai Wahid Hasyim dikomentari oleh Buya Hamka dalam bukunya Islam dan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ini ibarat angka 1 dari 10.000. Kalau digeser tuh berkurang nilainya. Angka 1-nya digeser ke 1 tetap 10.000. Tapi kalau ditaruh di paling belakang nilainya 1, 0 itu ketuhanan, kemanusiaan itu 0, persatuan 0. Buya Hamka. Orang Padang juga. Orang Padang juga. Oh yang Padang juga. Orang Padang juga. Hebat juga pemikirannya. Maksudnya ngomongin satu itu loh, kalau digeser ke sana aja jadi bukan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, di kedua kemanusiaan kan, maknanya begini. Bukan menafikan yang semua, bukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus berdasarkan, lihat tangan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia ini harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan ini harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atas itulah Buya Hamka mengusulkan pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. That's it. Kenapa harus diganti Tuhan yang berkebudayaan ya? Maksudnya kenapa ya? Coba budayawan kita akan menjelaskan. Saya juga suka budaya, cuman kayaknya kurang serak. Jadi dulu itu ketika Soekarno menggali-gali itu, ketuhanan itu bagian dari kebudayaan. Jadi tapi kan puncak kebudayaan umat manusia itu adalah menemukan Tuhan. Jadi semua kalau sebelum menemukan Tuhan kan udah animis, pokoknya ini barbar lah. Jadi puncak refleksi kebudayaan itu satu Tuhan, menemukan Tuhan. Jadi dalam berbagai hal itu tetap menuju kepada Tuhan. Tapi menurut saya ini kan waktu itu ini masih ada artefak-artefak. Jadi artefak ini dengan hal-hal lain kemudian oleh tim 9 ini semua direvisi, restorasi, kemudian ada yang nggak bagus-bagusnya dibuang, ada kekurangan-kekurangan yang ditambahin, mungkin ada pandangan baru di situ dimasukin, yang lain-lain kemudian masuk ke Piagam Madinah juga digabung ke situ, sehingga Pancasila itu menjadi karya kolektif bangsa Indonesia, puncak kebudayaan penemuan bangsa Indonesia. Jadi nggak penting lagi juga diklaim ini penemuan Muhammad Yamin atau Soekarno atau tim 9 dan lain-lain. Ini kan karena digalinya juga dari ranah kebudayaan keagamaan bangsa Indonesia. Ya. Jadi ini hak milik bangsa Indonesia. Kayak misalnya Dani nih bikin tempe. Apakah ini tempe penemuan Dani karena Dani yang bikin? Kan enggak, ini tempe ini hasil produk kebudayaan makanan bangsa Indonesia. Jangan diakuin ini hanya karena Dani bikin kacang-kacang itu jadi tempe kemudian dijadikan hak milik. Diklaim. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita setelah digoreng kita nikmati sama-sama. Mantap. Agar bermanfaat juga.
Jadi menurut saya Pancasila itu lebih produktif dijalankan, manfaatnya bagaimana cara mengeksplorasi, mengimplementasikannya. Mungkin misalnya soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kan sebenarnya kan pilkada, pilpres itu kan sebenarnya nggak Pancasilais. nah Ya Nggak kan? Pancasilais, nggak Pancasilais. Kenapa kita nggak membahas itu aja gitu yang udah jelas-jelas? Sama sekali nggak Pancasilais. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan itu artinya dipilih oleh orang-orang yang punya hikmah gitu. Bukan melalui seluruh orang Indonesia. Iya, jadi Bukan one man one vote. iya. Demokrasi dong. Demokrasi, tapi demokrasinya di parlemen. Gini ya, Parlemen. demokrasi terpimpin bahasanya. Demokrasi Pancasila terpimpin. Itu cocok dengan karakter para sahabat Nabi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dipilih dengan cara demokrasi terpimpin. Siapa pencetusnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah surveyor. Dia keliling seluruh masyarakat. Dibentuklah tim 8. Tim 8 itu termasuk Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Waqqas itu survei ke semua orang, dapatlah 2 nama, Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf. Siapa yang terpilih di antara mereka berdua? Itu. Jadi demokrasi terpimpin itu pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Dan pernah dipraktekkan di Indonesia dulu zamannya Orde Baru. Pak Harto. Iya, jadi dulu rakyat milih anggota DPR MPR, nah nanti baru anggota DPR MPR ini milih presiden. Gitu. Nanti presidennya milih gubernur. Itu dulu Pancasila itu dulu seperti itu. Sekarang berubah. Nah mungkin gini, belum paham. Dulu sebut juga dulu. Belum paham ketika Soekarno menggali itu, kemudian para intelektual bangsa Indonesia kemudian bikin tim 9 dipimpin oleh Soekarno, kemudian dirumuskan, direstorasi itu Pancasila, kemudian melahirkan Piagam Jakarta. Jadi produk hasil restorasi ini, hasil reformasi, hasil renovasi itu kemudian direstorasi, itu menghasilkan Piagam Jakarta. Jadi itu Piagam Jakarta itu tadinya akan dipakai seperti Declaration of Independence, muka di ini teks proklamasinya. Di situ ada Pancasilanya. Tapi karena proklamasi kemudian berubah menjadi hanya teks proklamasi yang 17 Agustus yang selalu dibaca itu. Kemudian ini Piagam Jakarta akhirnya jatuh menjadi pembukaan preambul. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan catatan itu tadi ada hal yang kurang berkenan di teman-teman non-muslim sehingga 7 kata itu dihilangkan, kemudian menjadi pembukaan itu. Nah, jadi kalau tertarik masalah ini tinggal googling, searching di Wikipedia, ada penjelasan itu segala macam itu ada. Nah, jadi yang perlu kita dalami adalah semangat dari itu apa? Maksudnya apa? Kenapa harus Pancasila? Kemudian selanjutnya itu bagaimana Pancasila? Nah, sejak Indonesia merdeka, Pancasila ini kan agak diabaikan memang. Nah, para founding father juga nggak ngerti juga. Menurut saya sih nggak paham juga bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila ini. Karena kemudian terjadi pergolakan politik, mungkin juga karena waktu itu juga penjajahan masih ada, sampai 49 itu ada agresi, sehingga belum sempat menerapkan buku panduan untuk menjalankan Pancasila. Nah, itu belum ada. Sampai sekarang itu belum ada. Jadi belum ada buku sejarah penistaan Pancasila dari 1945 sampai Boleh dibikin itu, Pak. sejarah penistaan Pancasila tuh ya. Boleh banget dibikin itu. Karena menurut Pak Harto yang aku tonton di videonya itu, menurut Pak Harto meskipun tahun 59 itu pemerintahan waktu itu melakukan dekret kembali kepada Pancasila, kembali pada UUD yang asli, dekret Pancasila dekret presiden kembali 5 Juli 59. 5 Juli 59 zaman Bung Karno. Nah, kembali ke UUD 45 kan, ada dekret dengan tambahan dengan Piagam Jakarta menjiwai. Ya, tapi menurut Pak Harto, meskipun sudah ada dekret itu, tapi pelaksanaan daripada pemerintahan itu melenceng jauh, katanya Pak Harto.
Karena apa? Karena Pak Karno itu masih tetap menjalankan yang namanya Marxism versi Indonesia yang disebut Nasakom. itu. Nah, itu sebabnya kenapa itu bisa kejadian, karena Pancasila itu tidak kunjung dibuatkan manual booknya, panduannya. Kita beli kulkas saja ada buku panduannya, beli segala macam ada buku panduan, sehingga kita nggak akan keliru. Berarti masih artefak aja waktu Masih itu ya? artefak, sebetulnya udah disusun, cuma cara menghidupkannya itu belum ada. Atau jangan-jangan Pancasila ini tergantung penguasanya, B? Ya, saya setuju dengan kalimat itu. Mungkin gini. Dulu Tergantung ya. selera penguasa. Dulu orang tuh pakai kudung itu dituduh Pancasilais. Saya nggak bakal lupa. Pakai jilbab itu Pancasilais. Oh dulu ya? Saya sangat 1980-an? 80-an. Iya, nggak boleh pakai kudung. Nah, Kenapa? itu Dituduh anti Pancasila. Tidak Pancasilais kalau pakai jilbab dulu ya. Tahun 85-86 itu jilbab tuh dilarang di sekolah, di kampus, di kantor apalagi. Waktu itu saya demo, dari zaman dulu kita masuk ke demo akhirnya sampai sekarang. Dulu tuh saya demo di kepala sekolah. Saya demo habis-habisan. Kenapa saya demo? Karena Mbak Tutut pakai kudung. Saya bilang Pak Harto aja nggak ngelarang, kok lu ngelarang? Mbak Tutut kan pakai kudung kan? Iya. Mbak Tutut tuh pakai kudung, loh Pak Harto tuh nggak ngelarang. Jadi kenapa mesti dilarang-larang? Nah, saya ingat banget waktu itu saya membela satu teman saya namanya Dede, dan dia pakai kudung, dikeluarin dari sekolah, diskor. Akhirnya boleh, bahkan kepala sekolah kita kalah, akhirnya dia digantikan. Nah kayak begitu, betul yang Babe katakan, Babe Ahmad Dhani ini katakan betul, diterjemahkan sesuai dengan selera penguasa. Begitu juga ketika Natalan. Ya, ketika Natalan, kalau nggak ikut Natalan itu pada waktu akan dituduh anti Pancasila. Akhirnya semua orang ikut. Whatever itu, sudahlah, kembalilah ke buku panduan Pancasila yang akan disusun oleh Bang Adi. Jadi tadi gini, Dan, yang di Soeharto menyalahkan Soekarno ini karena dia bikin Nasakom itu. Nasakom itu singkatan dari 3 kelompok ideologi, nasionalis, komunis, sama agama. Dan komunis. Mirip sama video legend tuh, Cocokologi. Nah, yang saya nggak ngerti ini apakah Soekarno nggak paham. Soekarno kan intelektual waktu itu, dia banyak mempelajari ideologi. Dia nih, kenapa dia nggak tahu, Soekarno nggak tahu bahwa komunis itu tidak bisa hidup dengan siapapun. Tidak bisa berdampingan dengan ideologi apapun. Ya? Apapun, karena itu kalau komunis itu di negara komunis nggak ada partai lain. Di negara komunis tidak ada partai lain. Oke, 20 menit sudah selesai, kita terusin, ada yang mau lewat. Sebenarnya, kalau pemimpin berbohong, maka pengikutnya yang percaya pun terkena siksa. Kenapa? Karena dia percaya kebohongannya sehingga dia mengikuti. Jangan duga kalau Anda mengikuti satu pemimpin yang Anda tahu dia berbohong. Ya kan? Anda bebas dari tanggung jawab. Karena mengukuhkan seorang pemimpin yang Anda anggap salah, memberikan dia kekuatan untuk tetap memimpin, dan kekuatan itu bersumber dari Anda yang mendukungnya, sehingga kebohongannya, kedurhakaannya, Anda ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan itu. Waduh. Caller 80.